Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam. Perkenalkan, kami mahasiswa UNU Yogyakarta, Prodi Manajemen Angkatan 2024, ingin meminta izin dan waktunya untuk Bapak menjadi narasumber kami dalam riset keterkaitan surat Al-Kafirun ayat 6 dengan peran tokoh masyarakat dalam membangun toleransi beragama di Desa Ngabean ini. Untuk menyelesaikan tugas proyek UAS mata kuliah agama Islam dan Pancasila. Pertanyaan pertama, napa niki sejarah desa ini gimana nggih Pak? Berapa jumlah penduduk di sini Bapak? Sekitar berapa? Untuk Nogosaren atau khusus Ngabean? Khusus Ngabean nih. Penduduknya sekitar 400 orang. Jadi kakaknya sekitar 125 kakak. Satu pun apa di sini ada yang memeluk agama selain Islam, Mbak? Kalau ada agamanya apa saja dan berapa jumlah penduduk non Islam tersebut nih? Kalau sini mayoritas memang Islam, tapi juga ada beberapa yang Kristen, Katolik, terutama Katolik sih, Katolik. Jadi ada sekitar berapa ya? Kalau yang asli itu tidak sampai 25. Ya, pastinya saya kurang tahu nih, tidak sampai 25 orang. Jadi sekitar 7 kakak kan nggak salah, 7 kakak. Awal masuk adanya penduduk non Islam itu kapan nih Pak kira-kira? Itu ya yang asli sini, maaf sebelumnya saya kan pendatang juga, pendatang. Jadi awal mulanya kurang tahu, tetapi yang jelas ada beberapa orang yang asli sini itu memeluk agama Kristen. Jadi sekitar 3 keluarga ya Kristen. Ya kan di desa ini ada beberapa agama, Pak. Ada berbeda-beda agama. Nah, bagaimana interaksi antar pemeluk agama yang berbeda-beda di desa Ngabean ini, Pak? Interaksinya ya cukup harmonis antara satu dengan yang lainnya itu, karena memang tidak ada gesekan antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing juga bisa melaksanakan peribadatannya dengan bebas, baik yang Kristen, yang Katolik juga mau mengadakan Natalan, mengadakan apa istilahnya. Kalau di dalam Kristen itu saya kurang tahu, kalau di dalam Islam semacam pengajian itu juga bebas. Nah, terus kan ini kita mengambil temanya salah satu dari surat Al-Kafirun ayat 6 ya Pak, yang berbunyi lakum dinukum waliyatin, itu mempunyai arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, bagaimana Bapak mendefinisikan atau menerapkan ayat tersebut dalam membangun rasa toleransi beragama dalam konteks masyarakat di desa Ngabean ini? Ya, itu memberikan keleluasaan untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana yang Kristen itu kalau ada Natalan, kita juga kadang-kadang masyarakat sekitar itu juga membantu istilahnya tidak mengganggu lah. Bagi mereka memang sudah diberikan keleluasaan, sebagaimana di sebelah sini itu kan, yang itu kan agama Kristen, itu kan setiap Natal dia mengadakan perayaan Natal. Juga kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu ada semacam kalau di dalam Islam pengajian. Itu kita juga misalnya minta tolong tempat parkir. Kita orang-orang sini juga mempersilahkan untuk istilahnya kendaraan-kendaraannya itu ya parkir di tempat yang non muslim, non Katolik. Jadi tetap memberi hormat, memberi fasilitas, dan membiarkan mereka untuk melakukan kepercayaannya masing-masing tanpa mengganggu sedikit.
Terus Nuku, apakah menurut Bapak toleransi beragama itu penting bagi masyarakat Desa Ngabean? Oh, itu sangat penting karena sumber kedamaian masyarakat itu apabila antara satu dengan yang lainnya itu bisa menghormati, bisa menghargai satu sama lain. Oleh sebab itu, toleransi dibutuhkan, toleransi beragama dimanapun, sebetulnya tidak di Ngabean saja, dimanapun berada itu kalau pengen masyarakatnya itu damai, tentram, berdampingan, itu harus memberi kebebasan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara Bapak sebagai tokoh masyarakat ya Pak dalam membangun toleransi beragama di Desa Ngabean? Ya caranya ya itu tadi, kita mempersilahkan masing-masing agama itu mengadakan kegiatan masing-masing. Dan juga kalau misalnya perayaan-perayaan agama seperti Idul Fitri, mereka juga kita undang untuk untuk ikut yang secara tradisional. Di sini memang ada semacam, kalau di pas Lebaran itu sawalan itu antara Kristen dengan yang lainnya berbaur, kadang-kadang di masjid juga kita undang di masjid. Juga kalau ada misalnya pun Natalan, Natal ini juga kadang-kadang tetangga-tetangga kita juga membantu. Selain itu juga pas Idul Kurban, itu mereka orang-orang yang non muslim juga mendapatkan bagian dari luaran kurban yang tidak rendah. Ya. Jadi supaya kita tetap terpelihara antara satu dengan yang lainnya. Juga kadang-kadang kalau pas Natalan itu juga tetangga-tetangga itu ada yang ngasih ke orang Islam tentang bingkisan-bingkisan. Juga sebaliknya, kalau pas Idul Fitri itu kadang-kadang walaupun cuma sekedar kue satu toples itu kita kasihkan kepada orang-orang yang kebetulan tidak melakukan perayaan atau tidak merayakan Idul Fitri. Jadi ya memang kita kondisikan seperti itu, antara satu dengan yang lainnya itu saling menghormati di momen-momen tertentu, terutama yang momen-momen hari besar itu kita berusaha untuk jadikan satu. Berarti salah satu kegiatan untuk meningkatkan toleransi beragama di Desa Ngabean ini seperti nama Nuku samalan ngoten niku nggih Pak? Iya, samalan itu kita undang mereka yang non muslim itu. Terus, apakah dampak dari kegiatan yang Bapak lakukan terhadap hubungan antar umat beragama di Desa Ngabean ini nggih Pak? Anten dampaknya Ya dampaknya itu tadi, saling menghormati satu sama yang lain, tidak pernah terjadi benturan satu sama yang lain. Itu dampak positif dari apa yang kita lakukan, tentang saling menghormati, saling menghargai, saling mengundang, dan saling memberi satu sama lain antara pemilik satu dengan pemilik yang lainnya. Itu dampaknya ya kita hidup tenang, tidak pernah ada gesekan sekalipun yang bersumber dari agama. Tapi kalau gesekan-gesekan yang sifatnya sosial itu kan biasa, bukan sumbernya bukan dari agama. Apakah Bapak pernah menghadapi tantangan dalam menjembatani perbedaan agama di Desa Ngabean ini? Tidak pernah, karena memang tidak pernah terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya. Berarti giut rukun setiap. Iya, cuman kalau kadang-kadang ada yang masuk Islam, itu kita biarkan juga membantu. Tetapi ya untuk yang murtad itu kita kan tidak istilahnya tidak pernah terjadi kasus semacam itu selama saya jadi ketua RT. Apa harapan Bapak untuk masa depan toleransi beragama di Desa Ngabean ini? Ya tetap berjalan sebagaimana saat ini. Jadi terus kita bina, kita pupuk. Setiap kali ada momen-momen tertentu kita juga
usahakan untuk bertemu dalam satu wadah yang namanya sawalan itu. Dan yang namanya sawalan itu yang di RT itu masing-masing ada setiap RT, kemudian nanti RW, kemudian dari kelompok-kelompok PKK itu kan kelompoknya tidak semuanya orang-orang Islam, jadi ada yang non. Di situ mereka saling berinteraksi satu sama lain supaya ya itu tadi tetap terjaga keharmonisan antara satu dengan yang lain. Ya pun Pak, ini sudah cukup pertanyaan dari kami. Jawaban Bapak Mariko sangat membantu kami, tugas kami. Ini. Saya ucapkan ucapkan terima kasih nih Pak atas waktunya. Ya, maaf kalau ada yang kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aka. Perkenalkan kami mahasiswa UNI Yogyakarta, Prodi Manajemen Angkatan 2024, ingin meminta izin dan waktunya untuk Mas menjadi narasumber kami dalam riset keterkaitan surat Al-Kafirun ayat 6 dengan peran tokoh masyarakat dalam membangun toleransi beragama di Desa Ngabean untuk menyelesaikan tugas proyek UAS kami mata kuliah agama Islam dan Pancasila. Nomor 1, menurut Mas bagaimana peran tokoh masyarakat dalam menjaga toleransi beragama di Desa Ngabean? Untuk perannya tuh udah sangat baik ya, soalnya Pak Hasimnya selaku ketua RW di Kampung Ngabean itu sudah melakukan semua tugasnya dengan cukup baik, bisa merangkul masyarakat dari kalangan bawah, menengah sampai semuanya tuh dirangkul dengan baik, serta dalam pembawaannya di masyarakat tuh dia juga nggak sombong, nggak angkuh, dia juga dermawan dalam melakukan bersosialisasi. Ya, apakah Mas merasa tokoh masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap sikap toleransi di Desa Ngabean? Mempunyai pengaruh sangat besar, karena di Kampung Ngabean banyak anak-anak untuk memiliki kegiatan seperti hadroh, terus tadarusan di waktu bulan puasa, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan TPA. Kegiatan atau cara apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Hasim untuk mendukung toleransi? Sudah banyak sih, ada seperti melakukan syawalan setelah Idul Fitri, terus ada melakukan kajian-kajian sebelum buka puasa, terus biasanya pembagian zakat, terus biasanya ada pengajian rutinan sih. Ada pengajian rutinan. Menurut Mas, apa dampak dari kegiatan yang diadakan oleh Bapak Hasim tersebut terhadap hubungan antar umat beragama di Desa Ngabean? Dampaknya sangat baik, soalnya dari contoh-contoh kecilnya seperti ada mengadakan bazar itu bisa mengumpulkan semua warganya itu dari berbagai agama, di situ jadi rukun semua karena adanya bazar, ada kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti, terus ada kegiatan-kegiatan seperti itu misal mau korban itu nggak harus umat Islam semua yang kerja bakti. Menurut Mas, apakah Bapak Hasim di Desa Ngabean berhasil menjembatani tantangan dalam perbedaan agama tersebut di Desa Ngabean? Sangat berhasil, soalnya banyak kegiatan yang bisa menyatukan berbagai umat agama. Dalam pandangan Mas, bagaimana seharusnya Bapak Hasim dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Lebih meningkatkan lagi sih kegiatan-kegiatan sosialnya di masyarakat, terlebih untuk pemudanya. Apakah ada tindakan atau sikap dari tokoh dari Bapak Hasim tersebut yang sangat Mas hargai dalam konteks toleransi beragama? Seperti dia bisa merangkul semua masyarakatnya, terus dia tidak membeda-bedakan, terus misal ada orang ini cepat untuk menangani.
Ya. Apa harapan Mas untuk Bapak Hasyim dalam meningkatkan toleransi beragama di Desa Ngabean ke depannya? Lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial seperti eh, itu kayak bazar, terus ada sumbangan-sumbangan ke yang kurang mampu gitu biasanya ada. Dan sudah Mas, cukup sekian pertanyaannya dari kami. Sangat membantu sekali buat tugas kami. Oke. Terima kasih Mas. Iya.